Terungkap, anak buah SBY, RUU HIP, diusulkan PDIP. Prosesnya cepat, mikrofon mati, kami tak bisa interupsi. Partai Demokrat mulai membeberkan pandangannya terkait kisruh rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila, RUU HIP, hingga menimbulkan demo yang berujung pembakaran bendera salah satu partai. Hal ini diungkapkan seorang anggota panitia kerja Panja RUU HIP dari fraksi Partai Demokrat, Herman Khairon, yang mengatakan bahwa Demokrat sudah memutuskan walkout dari panja tersebut. Dilansir dari Tempo.co, politikus Partai Demokrat Herman Khairon menyebut, rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila diusulkan oleh fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Dewan Perwakilan Rakyat. Herman juga merupakan anggota panitia kerja RUU HIP tersebut. Sudah jadi rahasia umum loh, diusulkan fraksi PDI Perjuangan, kata Herman dalam webinar Jumat 26 Juni 2020. Herman mengatakan, pembahasan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila berlangsung dalam waktu cepat. Menurut dia, pandangan dan argumentasi partainya juga tak pernah menjadi perhatian khusus dalam pembahasan draft RUU HIP. Herman merinci, DPR menggelar rapat dengar pendapat umum RDPU dengan para pakar pada 11 hingga 12 Februari 2020. Setelah itu, dalam waktu sangat cepat, dibentuk Panja RUU Haluan Ideologi Pancasila. Herman mengakui mengikuti 2 dari 7 kali pembahasan RUU HIP. Dalam 2 kali forum tersebut, ia mengkritisi aspek prosedural, substansial, maupun situasional pembahasan RUU HIP ini. Anggota Komisi 6 DPR ini mengatakan RUU HIP tak perlu dibahas terburu-buru, lantaran sangat fundamental. Ia menyatakan seluruh instrumen dan masyarakat harus dilibatkan. Herman juga meminta agar pembahasan dilakukan dengan matang sebelum RUU itu menjadi usul inisiatif DPR. Pada 22 April, kata Herman, DPR melakukan harmonisasi RUU Haluan Ideologi Pancasila. Hari itu, Demokrat menarik diri dari Panja RUU HIP dan sejumlah RUU lain yang tengah dibahas DPR. Argumentasi kami tidak pernah menjadi perhatian khusus. Argumentasi bukan hanya Partai Demokrat. Banyak fraksi yang juga mengkritisi konteks undang-undang ini, ucap Herman, anak buah SBY. Herman mengatakan, RUU Haluan Ideologi Pancasila diputuskan menjadi RUU inisiatif DPR pada 12 Mei 2020 di paripurna yang digelar saat puasa dan waktu menjelang maghrib itu, kata Herman, Demokrat tak bisa menyampaikan interupsi. Kami interupsi tidak pernah bisa. Mikrofonnya mati. Akhirnya menyerahkan pandangan fraksi dan menyebutkan bahwa fraksi Demokrat menolak RUU HIP. Jadi, usul inisiatif DPR yang ditetapkan dan dikirim kepada pemerintah, kata Herman. Anggota Badan Legislasi dari PDIP, Arteria Dahlan sebelumnya telah membantah RUU HIP diusulkan partainya. Menurut dia, rancangan itu merupakan inisiatif Badan Legislasi. Salah satu tujuan dari rancangan itu, kata Arteria, adalah memperkuat legalitas Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Semua fraksi ingin BPIP menjadi lembaga yang diatur dalam undang-undang dan menyetujui pembahasan rancangan itu, ujar Arteria. Setelah ketahuan, PDIP emosi atas bakar bendera jadi bumerang untuk diri sendiri. Perintah Megawati atau petinggi PDIP untuk bergerak dalam kasus bakar bendera bisa menjadi bumerang. Sebagai sikap siaga, bagus saja. Akan tetapi, jika berlebihan justru bisa merugikan PDIP sendiri yang sedang menjadi tertuduh dalam kasus RUU HIP. Stigma PDIP menjadi sarang kader PKI akan semakin kuat. ADART PDIP memuat semangat perjuangan Pancasila 1 Juni 1945. Bukan Pancasila 18 Agustus 1945. Mukodimah dan Pasal 6 Anggaran Dasar PDIP
menggambarkan ideologi utama PDIP adalah Pancasila 1 Juni 1945, ditambah dengan sila-sila Trisila dan Ekasila. Awalnya, diperkirakan PDIP akan mengambil langkah yang lebih sabar atau silent untuk mencari solusi berimbang. Pernyataan siap untuk memasukkan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 dan menghapus pasal 7 RUU HIP sudah bagus. Tinggal satu langkah lagi, yakni membatalkan atau menarik kembali RUU gagasannya tersebut. Situasi pun akan terkendali. Tuntutan tidak lanjut untuk pengusutan apalagi sampai proses hukum bukanlah hal yang mudah. Namun nyatanya, PDIP mengeluarkan banteng-banteng yang dinilai terprovokasi oleh pembakaran bendera di arena unjuk rasa di gedung DPR. Masalah pertamanya siapa dan apa latar belakang pembakar perlu diketahui. Tak bisa menuduh organisasi tertentu, FPI misalnya. Kedua, bendera PDIP ternyata sudah banyak dibakar oleh kadernya sendiri, seperti di Kalimantan Barat. Ketiga, pembakaran bendera PDIP bersamaan dengan pembakaran bendera PKI, sehingga membelanya dapat dikesankan membela bendera PKI. Keempat, belum ada aturan pidana untuk pembakaran bendera partai. Pembakar bendera Tauhid tahun 2018 digarut dihukum 10 hari dan denda Rp2.000 saja. PKI dan komunisme menjadi isu politik yang dikaitkan dengan usulan PDIP soal RUU HIP. Gerakan untuk membatalkan sedang menggelinding. Jika kader-kader PDIP turun ke jalan-jalan, maka nuansa tahun 1965 akan terasa. Perlawanan terhadap PKI dan komunisme di kalangan masyarakat cukup tinggi. Jika kader bertindak brutal, maka akan terbangun stigma buruk. Kekuatan umat Islam juga tidak akan tinggal diam. Di medsos banyak ungkapan, lo jual, gue beli. Ada juga, lo jual, gue borong. Opini yang dapat terbangun adalah pembakar bendera versus pembakar Pancasila. Jika Mega marah-marah mengumbar emosi, maka bukan saja RUU HIP itu gagal juga. PDIP semakin porak-poranda. Parpol lain balik badan meninggalkan PDIP sendirian. Jokowi pun lari menjauhi. Akhirnya, ia rugi. Isunya juga sangat berat, urusan PKI dan komunisme. Dibutuhkan kematangan PDIP untuk bermain cantik. RUU HIP adalah contoh permainan yang buruk. Bila matang dan cerdik, maka dipastikan PDIP tidak akan bisa dibohongi oleh petugas partainya sendiri. PDIP, partai pemenang pemilu, tetapi tidak berkuasa. Nampaknya ada pencuri kekuasaan yang jauh lebih kuat dan menentukan. Akibatnya, Bu Mega marah-marah. Dan inilah akhirnya. Apakah Megawati menyerah? Bendera dibakar. PDIP buka pintu maaf kepada pelaku. Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengatakan pihaknya membuka pintu maaf terhadap pelaku pembakar bendera PDIP saat unjuk rasa menolak rancangan Undang-Undang Ideologi Pancasila di depan gedung DPR beberapa waktu lalu. Sebagai bangsa yang menganut paham kekeluargaan, kami akan membuka pintu maaf apabila oknum-oknum yang telah membakar bendera partai kami dan memfitnah Ketua Umum PDI Perjuangan punya niat baik untuk mengakui kekeliruan dan kesalahannya, kata Basarah melalui keterangan tertulis dikutip Sabtu 27 Juni. Basarah mengamini bahwa sejauh ini PDIP telah melaporkan pembakar bendera kepada pihak kepolisian. Menurutnya, itu dilakukan sebagai pendidikan politik agar masyarakat bisa berdemokrasi dengan cara yang beradab. Meski demikian, seperti yang disampaikan Basarah sebelumnya, PDIP membuka pintu maaf jika pembakar bendera punya niat baik, mengakui kesalahannya. Basarah mengatakan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri pun sudah mengeluarkan instruksi yang tegas, namun bijaksana. Megawati, kata Basarah, meminta kader PDIP di seluruh Indonesia untuk tidak terpancing dengan situasi yang berkembang. Harus tetap mawas diri
dan menghindari upaya adu domba demi menjaga persatuan. Bu Mega telah mengingatkan segenap kader PDI Perjuangan untuk memegang teguh Pancasila sebagai suluh perjuangan dalam menghadapi setiap ancaman dan masalah kebangsaan yang muncul, kata Bassaroh. Bagaimana menurut pendapat Anda?